Halo para penjelajah waktu, video yang baru saja kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil, termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Tuhan yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di antara kisah besar yang disebut dalam Al-Quran, ada satu legenda nyata tentang makhluk-makhluk perkasa yang akan muncul di akhir zaman. Mereka disebut Yajuj dan Majuj, bangsa dari timur yang dahsyat, buas, dan tak terkendali. Kisah mereka dimulai jauh di masa lalu pada zaman seorang raja yang beriman dan adil, yang namanya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Zulkarnain. Zulkarnain bukan sekedar raja. Ia adalah pemimpin yang diberi kekuasaan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Dengan pasukan besar, ia berkelana ke barat, ke timur, dan hingga ke wilayah di antara dua gunung tinggi, tempat yang belum pernah dijangkau oleh bangsa-bangsa besar dunia. Di sanalah, ia bertemu satu kaum yang berkata kepadanya, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu membuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surah Al-Kahfi ayat 94. Yajuj dan Majuj adalah dua suku besar keturunan manusia, yaitu dari anak cucu Nabi Nuh alaihis salam melalui jalur Yafits bin Nuh. Mereka memiliki jumlah luar biasa banyak, berkekuatan besar, namun mereka menyebarkan kerusakan dimanapun mereka pergi, merampas hasil bumi, membunuh tanpa belas kasihan, dan menghancurkan perkampungan. Zulkarnain, dengan kebijaksanaan dan iman, tidak menolak permintaan itu. Ia berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka." Quran Surah Al-Kahfi ayat 95. Maka dimulailah proyek besar itu, salah satu karya teknik terbesar dalam sejarah manusia. Zulkarnain memerintahkan rakyatnya untuk membawa lempengan-lempengan besi, disusun hingga menutup celah di antara dua gunung. Kemudian, ia meniup api hingga besi itu memerah membara, dan disiramnya dengan tembaga cair hingga mengeras seperti baja. Akhirnya berdirilah sebuah tembok kokoh tinggi, lebar, tak bisa ditembus. Sebuah penghalang raksasa yang menutup jalan keluar bangsa Yajuj dan Majuj. Maka mereka Yajuj dan Majuj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 97. Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar." Quran Surah Al-Kahfi ayat 98. Sejak hari itu, bangsa Yajuj dan Majuj terkurung di balik tembok yang sangat kokoh itu. Namun, mereka tidak tinggal diam setiap hari. Mereka berusaha menggali tembok itu, mengikisnya sedikit demi sedikit. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Setiap hari, Yajuj dan Majuj menggali tembok itu hingga mereka hampir melihat cahaya matahari. Tapi, ketika mereka berkata, 'Besok kita lanjutkan,' Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan tembok itu seperti semula. Hingga suatu hari mereka berkata, 'Besok kita lanjutkan,'
Insya Allah, maka Allah biarkan lubang itu terbuka, dan mereka pun keluar. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ketika saat itu tiba, ketika janji Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendekat dan dinding Zulkarnain hancur luluh, Yajud dan Majud akan keluar bagaikan gelombang yang melanda bumi. Hingga apabila dibukakan dinding Yajud dan Majuj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Jumlah mereka luar biasa banyak. Dalam satu riwayat disebutkan, mereka berjumlah begitu besar, hingga setiap 1.000 manusia, 999, berasal dari Yajuj dan Majuj. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka minum seluruh air dari sungai-sungai, menjarah negeri-negeri, dan manusia tak mampu melawan mereka. Pada masa itu, setelah Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dan berhasil membunuh Dajjal, dunia belum sempat menikmati ketenangan. Umat Islam masih berhadapan dengan ancaman baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengeluarkan kaum Yajuj dan Majuj. Mereka datang dari segala arah, dalam jumlah yang luar biasa banyak. Tidak ada kekuatan manusia manapun yang mampu melawan mereka. Nabi Isa alaihissalam dan kaum mukminin yang bersamanya menerima wahyu dari Allah untuk tidak memerangi kaum perusak itu, melainkan berlindung ke Gunung Tur untuk mencari keselamatan dari tempat persembunyian mereka. Di Gunung Tur, Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah dengan penuh kepasrahan dan permohonan agar bencana ini diangkat. Maka Allah mengabulkan doa tersebut. Allah mengirimkan sejenis cacing kecil ulat yang masuk ke leher Yajud dan Majud. Mereka pun mati serentak dalam waktu yang singkat, tergeletak di tanah seperti daun kering yang berguguran. Bumi menjadi sunyi, namun dipenuhi oleh jasad Yajuj dan Majuj yang menumpuk, menyebabkan bau busuk yang menyelimuti seluruh penjuru. Nabi Isa dan kaum mukminin kembali berdoa, memohon agar jasad-jasad itu disingkirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan pertolong Ania dengan mengirimkan burung-burung besar yang lehernya seperti leher unta. Burung-burung itu mengangkat jasad-jasad Yajuj dan Majuj, lalu membuangnya ke laut. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan deras yang membersihkan bumi hingga bersih seperti cermin, dan dunia pun kembali damai. Maka bumi pun kembali bersih, tanah menjadi subur, udara menjadi sejuk, dan manusia kembali hidup dalam kedamaian dan iman. Namun kisah Yajuj dan Majuj menjadi peringatan abadi bahwa tidak ada kekuatan yang kekal selain kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Ingatlah, kawan, di balik dinding yang telah lama terkubur, tersimpan rahasia abadi. Dan rahasia itu adalah pengingat bahwa saat waktunya tiba, segala yang ada akan tunduk. Karena tidak ada yang bisa menahan ketetapan Allah yang Maha Tinggi. Peringatan ini adalah bekal kita. Bagaimana cara kita menyikapi peringatan ini? Diskusikan di bawah. Jangan lupa bagikan kisah ini, nyalakan notifikasi, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Karena di Harta Tahta Cerita, setiap kisah adalah hikmah. See you soon.